wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Ahmad Sidik. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video mengenai sebuah etika. Apa itu etika? Nah, jadi etika adalah suatu aturan atau norma yang digunakan sebagai pedoman seseorang dalam bertingkah laku. Penggunaan norma ini sangat berkaitan dengan sifat dan baik dan buruk yang terdapat pada masyarakat. Tentunya hal ini sangat berhubungan dengan adanya pergaulan manusia sehari-hari dengan sesamanya. Selain itu, juga berhubungan dengan aturan serta prinsip mengenai pembuatan yang benar. Akhirnya, etika dimaknai sebagai suatu tanggung jawab dan suatu kewajiban moral terhadap seseorang dalam berbuat sesuatu. Terdapat etika buruk ataupun baik. Salah satunya etika buruk, seperti halnya etika yang ada di kantor, bisa membuat suasana kerja jadi tidak nyaman dan juga tidak produktif. Menjaga sikap baik juga membuat bisnis dapat berjalan dengan baik. Perilaku yang baik menjauhkan Anda dari kompetisi yang tidak sehat, di mana ketika Anda menjaga tindak tanduk serta memperhatikan perasaan orang lain, maka di situ Anda akan makin disukai oleh rekan kerja dan atasan, bahkan bisa mendapat promosi. Nah, bagaimana cara memahami etika? Di sini terdapat etika yang harus kita pahami di lingkungan kantor, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Selain peraturan yang sudah baku, ada sejumlah aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Di sini etika yang juga membantu interaksi sehari-hari di tempat kerja berjalan dengan baik. Etika tepat waktu, di mana selalu mengupayakan segalanya tepat pada waktu sangatlah penting. Kebiasaan ini merupakan suatu ungkapan bahwa di mana seseorang menunjukkan bahwa menghargai waktu dengan para kolega dan para gilirannya, mereka pun akan menghargai kita. Untuk etika buruk, terdapat hindarilah bergosip. Kebiasaan bergosip di kantor bisa mengusik kerja, bahkan bisa mengancam karir seseorang dengan menghindari gosip. Pikiran kita tidak akan terganggu oleh hal-hal yang tidak penting. Terdapat juga etika di mana hendaklah meminta izin ketika akan meminjam sesuatu, karena sedekat atau seakrab apapun relasi dengan rekan kerjanya, tetaplah meminta izin ketika akan meminjam sesuatu. Lalu terdapat bertutur kata yang baik dan sopan. Tutur kata yang baik dan sopan pastinya suasana kerja jadi akan lebih nyaman dan menjaga semangat kerja. Tumbuhkan kebiasaan baik ini melalui diri sendiri. Contohnya ketika kita akan berpakaian, gunakanlah pakaian sopan dan rapi sesuai dengan norma yang berlaku. Jangan menyela pembicaraan. Melakukan kebiasaan ini hanya akan menunjukkan keegoisan Anda, bahwasannya waktu pendapat Anda lebih penting daripada orang lain. Di sini terdapat contoh satu, berkomunikasi dengan kolega, di mana kita harus menjaga hubungan baik dengan kolega, karena tidak menutup kemungkinan saat ini perusahaan atau individu banyak berinvestasi di suatu perusahaan tertentu. Menghargai privasi orang lain. Nah, di sini kita harus dapat menghargai waktu-waktu ataupun privasi orang lain, di mana jangan pernah kita contohnya membaca fax, surat ataupun layar komputer milik orang lain. Dan yang terakhir, menjaga kerapihan area kerja. Tak sedikit orang mengatakan jika meja kerja yang bersih itu mencerminkan pikiran seseorang yang bersih, dan juga cara kerja yang sistematis. Jadi kalau ingin dianggap sebagai sosok
sosok urakan atau pekerja ceroboh, jagalah kerapihan meja kerja kita di kantor. Sekian untuk video saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.